Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada seluruh keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik yang saya muliakan, terutama anak-anakku sekalian berada di kediaman masing-masing. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di bulan yang penuh rahmat ini, yang penuh keberkahan ini, kita semua bersama-sama kembali bisa melaksanakan atau bisa mengikuti ngaji bareng, ngaji di bulan suci Ramadan yang diadakan oleh tim Miftah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu beroleh ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya mudah-mudahan selawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak sekalian dan para pemirsa sekalian, alhamdulillah untuk kali ini kita akan bersama-sama ngaji bareng di bulan Ramadan. Saya akan membacakan atau ngaji tentang hadis dengan tujuan harapan mudah-mudahan dengan membaca hadis Rasulullah, memahami hadis Rasulullah, kita semua nantinya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mengingat salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Rasulullah akan wafat, beliau Rasulullah akan meninggal dunia, ketika dikelilingi oleh para sahabat, Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasul." Kata Rasulullah, aku tidak meninggalkan kepada kalian, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu yang pertama kitabullah, kitabnya Allah atau Al-Quran, wa sunnatur rasul, dan sunnah Nabi yaitu hadis. Oleh karena itu pada saat ini, pada kesempatan ini, saya akan membaca kitab yaitu Lubabul Hadis, kumpulan dari hadis-hadis yang dikarang oleh beliau Al-Allamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan ngaji kita pada saat ini selalu dibarengi dengan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita selamat fid dunya wal akhirah. Marilah kita bersama-sama kita mengawali dengan kirim suratul Fatihah kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita, kepada ulama-ulama kita, kepada wali-walinya Allah, agar kita selalu diberkahi oleh Allah, kemudian diberi kemudahan dalam melaksanakan kebaikan ini.
ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, summa ila hadrati Syekhi wa masaykhina wa masaykhina wa ustadi wa sadana wa sadana jami'an, khususnya murabbi ruhi mursyid Syekh Dr. Syekh Ahmad Salih wa susana ولأنيتنا وحاجاتنا شاء لله لنا ولهم الفاتحة. Baiklah, kita mulai bersama-sama. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ana ing dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur welas asih ana ing akhirat bloko. Dan muallif sing ngarang kitab Lubabul Hadis ini untuk yang pertama memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa semua amal ibadah yang baik itu seharusnya memang dimulai dengan membaca Bismillah, karena semuanya itu berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik apapun yang kita lakukan itu semuanya karena pertolongan Allah. Samping itu di sini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman maha welas asih ana ing dunya lan akhirat. Itu menunjukkan bahwa di dunia ini yang berlaku sifat rahmannya Allah. Tidak peduli orang itu beriman atau tidak, orang itu beragama Islam atau tidak, seluruhnya saja dirahmati oleh Allah, dikasihani oleh Allah. Bahkan ada orang yang durhaka, yang maksiat pun masih dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti di akhirat yang berlaku adalah sifat rahimnya Allah. Hanya khusus orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang memperoleh sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu utawi sekabai puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil Alamin kang mengerani wong alam kabeh. Alhamdulillah utawi sekabai puji itu menunjukkan semua pujian kabeh lem-leman iku lillahi kagungane Allah. Semua pujian apapun itu hakikatnya milik Allah. Kita memuji ada orang yang cantik, cantiknya ini, itu sebetulnya hakikatnya milik Allah. Karena dengan memuji orang yang cantik tersebut, itu berarti memuji siapa yang menciptakan orang cantik tersebut. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji ada makanan, Masya Allah, bakso ini enak sekali. Itu hakikatnya pujian itu kembali kepada Allah. Karena dengan memuji bakso yang begitu enak berarti memuji orang yang membuat bakso. Kalau memuji orang yang membuat bakso berarti memuji yang menciptakan orang tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua pujian itu milik Allah. Rabbil Alamin kang mengerani wong alam kabeh, yang menjadi Tuhannya alam semesta ini. Tidak hanya alam dunia, juga alam akhirat.
Lanjutannya wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu utawi pungkasan kang bagus iku lil muttaqina ketuwe wong-wong kang padha takwa. Pungkasan sing bagus, akhir kehidupan yang baik, atau mati meninggal dunia dengan membawa iman atau husnul khotimah, itu lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ini yang paling utama, keberhasilan seseorang itu, kesuksesan seseorang itu tidak dilihat dari harta bendanya yang banyak, dari kekayaannya, tapi dari akhir hidupnya. Apakah orang itu meninggal dunia dengan membawa iman dan Islam husnul khotimah apa tidak? Dan akhir yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ini yang sangat sulit ini. Memang takwa itu di dalam pengucapannya mudah, takwa, akan tapi pelaksanaannya ini yang sangat sulit. Sangat sulit betul. Di dalam salah satu kitab diterangkan itu, kalau tidak salah di kitab Taisirul Khalaq, takwa itu imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baik di tempat yang umum terang-terangan maupun di tempat yang rahasia tidak ada orang. Ini yang sulit. Kalau di tempat umum kita ibadah banyak, maklum banyak yang melihat. Tapi apakah kita bisa betul takwa, takut kepada Allah di tempat yang sunyi, yang tidak ada orang yang lain yang melihatnya? Ini batasannya. Tapi kita tetap terus berusaha, meskipun bagaimanapun sulitnya takwa itu, kita tidak boleh putus asa. Tetap terus sambil mohon pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan min ibadillahil muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang beroleh keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Lanjutannya, wala udwana illa 'alal zalimin, wala udwana lan ora ono penganiayaan iku maujud illa 'alal zalimin, kejaba ing atase wong kang padha zalim kabeh. Tidak ada penganiayaan yang berhak itu kecuali kepada orang-orang yang zalim. Lanjutannya, wassalatu wattaslimu, wassalatu utawi rahmat ta'zimi Allah, wa taslimu lan keselamatan iku ala khairi khalqihi, muka-muka tetep ing atase luwe bagus-baguse makhluke Allah, rubane Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad ajmain halis kabehane. Sing aran kitab niki mantun bismillah, terus muji nanggone Gusti Allah alhamdulillah, terus mau sholawat, wassalatu wattaslim, mau sholawat datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalukna muga-muga Kanjeng Nabi Muhammad ansal rahmat, ansal kenikmatan, ansal kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten damel Kanjeng Nabi tok, terus datang wa ala alihi, keluarganipun Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Amma ba'd, anapun sause kang kasebut, niku maksudnya mantun bismillah, mantun alhamdulillah, mantun sholawat. Amma ba'd itu di sini maksudnya setelah pengarang kitab ini membaca bismillah, membaca alhamdulillah, membaca sholawat kepada Rasulullah, lanjutannya fa inni mongko satemene ingsun iku aradtu ngarepake ingsun an ajma'a ing yen to ngumpulaken ingsun kitaban ing kitab lil akhbari
kedua pira-pira hadis an-nabawiyati kang bangsa nabi, wal athari lan pira-pira athar al-marwiyati kang den riwayataken bi isnadin sahihin kelawan isnad kang sahih wasikin tur kuat. Akhirnya sing muallif tiang sing ngarang kitab niki mari maca bismillah, mari alhamdulillah, mantun sholawat niku kepengin ngarepno ngumpulno kitab sing isine niku hadis-hadisipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis Kanjeng Nabi dikumpulo, pengen ngumpulo hadis-hadisipun Rasulullah. Tapi hadis sing sanate sing sahih, sing kuat-kuat, sing apik-apik. Fatarahtu mongko ambuang ingsun al asanita ing pira-pira sanate hadis. Tapi krana hadis niki pun sahih, pun bagus, pun kuat, sanate runtutan sanate hadis niki dipun buang supados dados gampang. Jadi sanatnya hadis ini, jadi yang ngarang kitab ini ingin mengumpulkan hadis-hadisnya Rasulullah dalam satu kitab. Kemudian dipilih hadis-hadis yang sahih, yang kuat, yang bagus. Kemudian sanadnya, runtutan sanadnya dibuang biar mudah orang dalam memahaminya. Lanjutannya, wa wada'tu lan andele ingsun arba'ina ing 40 apane baban babe. Fi kulli babin iku tetep ing dalam saben-saben bab asrat ahadisa utawi 10 pira-pira hadis. Musannaf sing aran kitab niki mari ngumpulno hadis. Didadekno hadis niku 40 bab. Dijadikan menjadi 40 bab di mana di setiap bab itu ada 10 hadis. Ada 10 hadis. Wa samaituhu lan ngarani ingsun ing kitab Lubabul Hadis ing aran kitab Lubabul Hadis. Diarani kumpulan hadis mau diarani kitab Lubabul Hadis. Wasta'inu lan nyuwun pitulung ingsun billahi kelawan Allah al-azimi kang maha agung alal qaumil kafirin ing atase kaum kang padha kafir kabeh. Lan njaluk tulung nampuni Gusti Allah sing maha agung, minta tolong kepada Allah yang maha agung dari kaum-kaum, dari orang-orang yang kafir. Nah, ini. Kemudian al-babul awalu utawi bab kang pertama iku fi fadilatil ilmi wal ulama, ing dalam nerangaken keutamaane ilmu lan ulama. Nah, bab yang pertama ini nanti yang akan kita bahas adalah tentang keutamaannya ilmu dan keutamaannya ulama. Nah, ini Al-babusani utawi bab kang kaping pindho iku fi fadilati la ilaha illallah, ing dalem nerangaken keutamaane ngucap la ilaha illallah. Al-babusalisu utawi bab kang kaping telu iku fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, ing dalem nerangaken keutamaane ngucap bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u utawi bab kang kaping 4 iku fi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dalam nerangaken keutamaane maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babul khamisu utawi bab kang kaping 5 iku fi fadilatil iman, ing dalam nerangaken keutamaane iman. Al-babus sadisu utawi bab kang kaping 6 iku fi fadilatil wudu, ing dalam nerangaken keutamaane wudu. Al-babus sabiu utawi bab kang kaping 7 iku fi fadilatis siwak,
ing dalam nerangaken keutamaan siwakan. Al-babus saminu utawi bab kang kaping 8 iku fi fadilatil adzan ing dalam nerangaken keutamaane adzan. Al-babut tasi'u utawi bab kang kaping 9 iku fi fadilati sholatil jamaati ing dalam nerangaken keutamaane salat jamaah. Al-babul ashiru utawi bab kang kaping 10 iku fi fadilatil jum'ati ing dalam nerangaken keutamaane salat Jumat. Ini ada beberapa bab yang ada di dalam kitab Lubabul Hadis sampai bab 40 sampai bab 40. Nah, ini untuk lebih ringkasnya, untuk menyingkat waktu, ini langsung saya bacakan bab yang pertama. Bab yang pertama yaitu fadilatul ilmi wal ulama. Untuk meringkas, ini terlalu panjang, ini nanti akan saya ringkas, langsung saya baca bab yang pertama. Al-babul awwalu utawi bab kang pertama utawi bab kang kawitan iku fi fadilatil ilmi wal ulama ing dalam nerangaken keutamaane ilmu lan ulama. Niki bab sing pertama tentang keutamaane ilmu lan ulama. Qala dawu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'udin maring sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya Ibnu Mas'ud, he Ibnu Mas'ud, julusuka utawi lungguh ira saatan ing dalam sak saat, saatan ing dalam sak jam, fi majlisil ilmi ing dalam majlis ilmu, la tamassu qalaman hale ora demu sira ing pen, ing potelot, ing pidol, wala taktubu lan ora nulis sira harfan ing sak huruf, iku khairun luwe bagus, iku khairun laka luwe bagus kedue sira min itki alfi raqabatin tinimbang merdeka akan 1000 budak. Wa nadharuka utawi penyawang ira ila wajil alimi maring wajahe wong alim, iku khairun luwe bagus laka kedue sira min alfi farasin tinimbang 1000 jaran tasaddaqata kan nyedakohake sira fi sabilillah ing dalam perang ing dalane Allah. Wa salamuka utawi salam ira alal alimi ing atase wong alim, iku khairon luwe bagus laka kedue sira min ibadati alfi sanatin tinimbang ibadah 1000 tahun. Ya Allah, ya Allah. Inilah yang pertama, hadis yang pertama dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah pernah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, lungguh ira ing sak jam, dudukmu 1 jam atau sesaat di suatu tempat majelis ilmu, tempat untuk mencari ilmu. La tamassu qalaman, hale ora jemuk sira ing pen, tidak menyentuh pulpen, tidak menyentuh patelot, bahkan tidak menulis 1 huruf pun, tapi ikut duduk di suatu majelis ilmu, majelis taklim, majelis untuk mencari ilmu. Itu lebih baik kata Rasulullah daripada memerdekakan 1000 budak.
Dapat kita bayangkan 1000 budak. Kalau sekarang sudah tidak ada, zaman dahulu ada. Budak itu bukan makanan budak yang ada di Gresik, bukan. Kalau budak di Gresik itu kan murah, itu berapa? Mungkin 20 ribuan atau berapa. Kalau ini budak itu manusia yang diperjualbelikan, mahal itu. Kalau sudah dibeli sudah menjadi milik haknya itu budak itu. Disuruh apapun harus mau bekerja untuk uangnya dikumpulkan, diberikan kepada jeragannya yang membelinya itu. Itu budak mahal zaman dahulu. Seumpamanya ya lebih mahal daripada sapi. Manusia kok ini kok. Sapi saja kalau sekarang harganya berapa? Dapat kita bayangkan. Kalau sapi mungkin sekarang itu 20 juta. 20 juta. Ya, seumpamanya manusia itu digunakan 25 juta lah harganya budak manusia itu, atau mungkin tidak boleh lah 50 juta lah, 50 juta. Ini orang yang datang ke majelis ilmu, ya, tidak menulis sama sekali, tidak menyentuh pulpen atau patelot, tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada memerdekakan, membebaskan budak itu 1000 budak. Semuanya tadi 50 juta harganya budak satu. Kalau 1000, wah, tidak bisa kita bayangkan. Itu keutamaannya apa? Majelis ilmu itu. Makanya para murid itu, murid-murid itu, siswa-siswa itu dimuliakan oleh Allah itu. Seharusnya semangat dalam menuntut ilmu. Harus diniati dengan baik untuk mencari ridha Allah. Jangan hanya berangkat pulang minta sangu kepada orang tuanya, bu sangu nih bau budal sekolah, jangan. Harus diniati yang baik untuk mencari ridha Allah, untuk menghilangkan kebodohan. Kemudian untuk nek cara kula biyen nek pondok niku urip-urip agamane Gusti Allah. Nanti akan ditata sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis kata Rasulullah tadi lanjutannya, wa nadruka ila wajhil alimi. Kita memandang kepada wajahnya orang alim, kepada guru kita, kepada kiai kita. Itu lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda. Ya Allah, bisa kita sedekah sekian. Sedekah 100.000 mana ya Allah. Napa rene masjid keliru. Masjid ngantuk ngeten. Nggo sae keliru ana dhuwit 5.000 ambek ana dhuwit 100.000. Kita angi karo disenggol karo pinggir ngeleboni kotak. Ya Allah. Bareng ana tangi cekekal keliru jubuke. Sing dilebokno dhuwit 100.000 getune ya Allah. 100.000 getun. Ya Allah. Lah ini memandang wajahnya orang alim, memandang wajahnya guru, ta'ziman karena menghormati, karena senang atas ilmunya, itu saja lebih baik daripada sedekah kuda. Kuda itu sapi lah, sapi 10 20 juta, ini 1000. Kalau dikalikan, wah berapa ini? Wes 1000 ping 20 juta. Ya sembuh hitungan dhewe gak iso ngitung, saking akeh saking gedene nyawang wajah wong alim, nyawang wajah guru, nyawang wajah kiai. Memang lain memandang wajahnya orang alim, wajahnya para wali-walinya Allah itu membuat hati kita itu tenang, membuat hati kita itu ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat. Itu wajahnya orang yang alim itu. Meskipun beliau orang-orang alim, guru-guru kita, kiai-kiai kita itu tidak memberi nasihat, cukup hanya pengelirikan matanya, dilirik begitu saja. Kita itu dilirik dengan orang yang alim, walinya Allah, itu kita itu sudah terasa. Ingat dosa-dosa kita, ingat akhirat. Itu orang-orang yang alim betul itu. Makanya betul kata Rasulullah ini. Lanjutannya, wassalamuka, salam kita kepada orang alim, kepada guru kita, kiai kita itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kemudian seperti itu. Tapi terus jangan kita itu terus, wah kalau begitu sudah usah ibadah,
Kalau ada kiai, ada guru, cukup assalamualaikum, assalamualaikum, wis aman, tidak usah sholat, tidak usah puasa. Oh, bukan begitu. Itu maksudnya itu dinisbatkan, diartikan, disamakan pahalanya itu loh, seperti ibadah 1000 tahun. Kita mengucapkan salam kepada guru kita, kepada kiai kita. Makanya kita harus mengagungkan, tawaduk kepada guru kita, dan sering-sering meminta doa kepada kiai kita, kepada guru kita. Mumpung guru-guru kita, kiai kita masih ada. Kalau sudah tidak ada, kalau sudah dipanggil oleh Allah, kita kehilangan ilmunya Allah yang dibawa oleh kiai-kiai itu. Sebab apa? Doa para kiai kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita itu mustajabah, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala lan tabu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun utawi wong ahli ilmu, faqihun utawi wong ahli fikih, wahidun kang siji, mutawarri'un tur kang wirai, iku asaddu luwe banget nemene ala syaitani ing atase syaitan, min alfi abidin tinimbang 1000 wong ahli ibadah, mujtahidin kang nemen ibadahe, jahilin kang budo, wariin tur wirai. Terus Kanjeng Nabi malih, wong sing alim, wong sing ahli fikih siji mawon, tapi wong ahli fikih, wong alim mau, mutawarriun wirai, jaga sangka barang sing subhat, sing gak jelas kehalalane. Haram gak gelem, haram niku mboten purun. Yen apa rene sing subhat, sing gak jelas halal harame, remeng-remeng iki halal tak haram, iki oleh tak iku gak gelem. Apa mana sing jelas harame tambah gak gelem. Wong alim duwe ilmu, pinter, dadake wirai temen. Niki terus Kanjeng Nabi ku luwe abot munggune setan timbangane 1000 wong ahli ibadah, nemen ibadahe tapi bodoh kana ilmune. Terus ya wirai, berarti mulia wong alim. Nah, kalau seperti ini saya ingat ada satu hikayat itu, ada orang sholat di dalam masjid, tapi ada setan. Ada orang sholat di dalam masjid, kemudian di serambi masjid ada orang tidur. Setan itu tidak mengganggu, gak nggoda wong sing sholat supaya ngelirokno sholate, tapi malah nunggui orang yang sholat. Ditanya, setan, kenapa kamu tidak menggoda orang yang sedang sholat itu, malah menunggui orang yang sedang tidur? Jawabannya setan, orang yang sholat itu orang yang bodoh, sedangkan orang yang tidur ini orang yang alim. Kalau saya menggoda atau menyesatkan orang yang bodoh, yang ibadah, yang sholat itu, sedangkan orang alim di sini ini yang tidur ini bangun tahu, nanti ini akan diberitahu oleh orang yang alim sehingga ibadahnya menjadi benar nanti. Nah, inilah keutamaannya orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmu itu. Makanya kita itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu menuntut ilmu, lebih-lebih ilmu agama. Lanjutannya, wa qala lan tawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi utawi kautamaane wong alim alal abidi ngungkuli ing atase wong ahli ibadah, iku kafadli kaya kautamaane, kaya keutamaane kafadlil qamari, kaya keutamaane rembulan Lailatul Badri ing dalam bengine bulan purnama alal kawakibi ing atase
lentang alal kawakibi ing atase ngalaken ing atase pira-pira bintang. Nah, ngantos Kanjeng Nabi dawuh keutamaane wong sing alim, wong sing duwe ilmu, kiai ing atase wong sing ahli ibadah. Wong alim duwe ilmu ambek wong ahli ibadah tapi kono ilmune iku kaya keutamaane bulan purnama mengalahkan bintang-bintang. Bintang-bintang mek kelip-kelip tapi bulan purnama begitu cahayanya. Sangat bersinar terang mengalahkan bintang-bintang itu. Nah, niki dawuhe Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutane wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man intaqala man utawi sapa wong intaqala iku pindah sapa man ya ta'allam hale belajar ilman belajar sapa man ilman ing ilmu ghufira lahu mongko ngapura lahu sapa man qabla ayyatuwa ing dalam sedurunge yen to jangka sapa man. Niki hadis Kanjeng Nabi, barang siapa yang berpindah untuk mencari ilmu, berniat akan mencari ilmu, maka sebelum orang ini berpindah itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Niki keutamaane orang-orang yang menuntut ilmu, keutamaan murid, keutamaan siswa-siswa sing bener-bener niat ndelek ilmu. Belum bergerak sik niat. Itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutane wa qala sallallahu alaihi wasallam qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrimu padha mulyana sira kabeh al ulamaa ing ulama fa innahum krana setuhune ulama indallahi munggu Gusti Allah iku kurama wong kang mulya mukramuna turtil mulyaaken kabeh. Makanya kita itu diperintahkan untuk memuliakan ulama, memuliakan guru, memuliakan kiai. Karena mereka para ulama itu adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Maka jangan sembrono. Kadang itu ya Allah, maaf, kadang itu ada orang itu kan tugasnya ustadz itu. Terus gak ada kisangan ini gak apa-apa, ya benar, gak kisangan ini gak apa-apa. Tapi sejauh mana kita penghormatan kepada ulama itu, kepada ustadz itu, kepada kiai itu. Tujuan kita memberi mungkin bisyarah atau memberi sebagai uang sang itu bukan apa yang beliau sampaikan, tapi karena bentuk kita penghormatan kita kepada beliau. Itu tidak ada apa-apanya itu yang kita berikan itu. Mengundang kiai kadang, wais, kau usah disangani, gak apa-apa kiaiku. Ya benar, itu kasih kiai, nyampe risalah. Iya benar. Tapi kita harus menghormati para kiai, para ulama. Dengan kita menghormati, maka ilmu mereka yang telah disampaikan akan menjadi manfaat. Kita akan peroleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya, wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawu sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nadhara man utawi sapane wong nadhara iku nadhara ningali sapa wong ila wajhil alimi maring wajahi wong alim nadharatan kelawan sak penyawangan fa farika mangko bunga yaman biasa sebab oleh nyawang khalaqallah mangko akan sapa Allah Gusti Allah taala min tilkan nadrati saking mengkono penyawang
malakan ing malaikat yastaghfiru kang nyuwunaken pangapura sapa malaikat lahu marang wong ila yaumil kiamati tumeka sampai dina kiamat. Subhanallah, subhanallah, sampai sebegitunya. Ini hadis Rasulullah. Barang siapa yang memandang wajahnya orang alim, memandang wajahnya kiai, memandang wajahnya ulama dengan satu pandangan, kemudian dengan pandangan itu hatinya senang, ya Allah, ya Allah Ustaz, ya Allah, dengan pandangannya senang, maka Allah akan menjadikan dari pandangan tersebut dijadikan oleh Allah, dijadikan malaikat. Kemudian malaikat tadi memintakan ampun, memintakan ampun dari orang yang memandang tadi, memandang ulama tadi sampai hari kiamat. Nah, kurang apanya? Ini sudah jelas ini. Makanya kita itu harus senang kepada para wali-walinya Allah, harus senang kepada para kiai, harus senang kepada ustadz, pada guru, kepada mereka yang betul-betul dekat kepada Allah, terutama kepada wali-walinya Allah. Nang kiai seneng, aja kiwale, masya Allah. Nonton artis seneng gak betata kok ya Allah, oleh opo. Bahkan dalam hadis Rasulullah yang lain dijelaskan, yuksarul mar'u ma'aman ahabbah, akan dikumpulkan seseorang itu besok pada hari kiamat beserta dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada, senang kepada ustadz, kepada kiai, kepada ulama, meskipun kita tidak karu-karuan, karena kecintaan kita, mudah-mudahan kita nantinya dikumpulkan bersama dengan kiai kita, dengan guru-guru kita di akhirat kelak di surganya Allah. Tapi kalau kita cinta kepada artis-artis yang notabene-nya, yang kejelasannya entah itu dekat dengan Allah atau tidak, siapa yang bisa menjamin kita akan selamat? Mungkin kita ikut artis itu kalau di akhirat nanti. Kalau memang artis itu tidak baik, bagaimana kita? Makanya kita itu harus mengidolakan orang-orang yang baik, mengidolakan Rasulullah, mengidolakan para kiai-kiai kita. Karena mungkin dengan itulah, dengan cinta dengan para kiai, para ulama itulah, kita ini akan dimasukkan Allah ke dalam surga beserta dengan orang-orang yang kita cintai, dengan Rasulullah. Sebab apa? Kita, ya Allah, kalau kita analisis, kalau kita muhasabah, mengkoreksi diri, sudahlah, kita itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya, tidak ada ibadah yang benar yang kita lakukan, tidak ada yang beres, tidak ada yang ikhlas, lebih banyak durhaka dan maksiatnya kepada Allah daripada ibadahnya. Wis ndak bener lah. Kalau kita masuk surga itu ndak bisa lah dengan amal ibadah kita. Jelas ndak bisa. Ya, hanya dengan kumpul-kumpul ulama, kumpul kiai, menyenangi mereka. Mungkin itu salah satu cara kita. Nah, lanjutannya, wa qala lan tabu sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge akrama, man utawi sapa wonge iku akrama mulyaaken sapa man aliman ing wong alim, faqad akramani, mongko teman-teman mulyaaken sapa wong mang ing ingsun. Waman akramani lan sapa wonge iku akramani mulyaaken sapa wong ing ingsun, faqad akramallah, mongko teman-teman mulyaaken wong mang ing Gusti Allah. Waman akramallah lan sapa wonge iku akramallah mulyaaken sapa man ing Allah, fama'wahul jannata, fama'wahu mangka utawi panggonane wong mang iku al jannatu ing swarga. Terus Kanjeng Nabi
Sapa sing mulyakno wong alim? Terus Rasulullah, siapa yang memuliakan orang alim, orang yang ahli ilmu, memuliakan ustadz, memuliakan guru, memuliakan kiai, memuliakan wali-walinya Allah, maka sungguh dia telah memuliakan Rasulullah, sama dengan memuliakan Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakan Rasulullah, kata Rasulullah, maka benar orang itu memuliakan sama dengan memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surga. Dengan demikian, kalau kita ingin ke surga, maka kita harus memuliakan Allah. Kalau kita ingin memuliakan Allah, maka muliakanlah Rasulullah. Kalau kita ingin memuliakan Rasulullah, muliakanlah orang-orang yang alim. Nah, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan tawasaba kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi utawi turune wong alim iku afdalu luwe utama min ibadatil jahili tinimbang ibadahi wong bodho. Wong ahli ilmu, wong ilmune akeh, wong ngerti agama, ya niku turu mawon luwih utama timbangane ibadah wong sing bodho. Wong bodho ibadah kana ilmune. Ibadah gak didasari ilmu, keliru kabeh tambah gak diterima Gusti Allah. Mangkane cerita sing kula wau, setan sampe nunggoki wong alim sing turu timbangane wong ibadah, wong salat tapi bodho. Lanjutane wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge ta'al iku ta'allama belajar sapa wong baban ing sabab minal ilmi saking ilmu ya'malu bihi kang ngamalaken sapa wong mang bi kelawan sabab aulam ya'mal utawa orang ngamalaken sapa wong bihi kelawan ilmu sabab mangkana mangko ana iku afdalu luwe utama min an yusalliya tinimbang yen ta salat ya uang alfa rakaatin ing 1000 rakaat tatawuan krana nglakoni sunnah. Nah, terus Kanjeng Nabi Malik, sapa wong barang siapa yang belajar satu bab dari suatu ilmu, satu bab itu diamalkan, dilaksanakan, dilakoni, atau tidak diamalkan, tidak dilakoni, maka itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada orang itu sholat sunat 1000 rakaat. Ya Allah, sholat sunat 1000 rakaat, bayang mas sampai dewek sholat 20 rakaat tarawih masa wasambatan sing geger kaku, sing dongkok peok, sing gelinu. Ya Allah, dan ini 1000 rakaat, 1000 rakaat nggak bisa. Maka ini keutamaan orang yang menuntut ilmu. Lanjutannya wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara man utawi sapa wonge iku zara sawan aliman ing wong alim faka annama mongko kaya sawan utawa ziarah faka annama mongko kaya satemene wong kemang zaroni ziarah ing ingsun kanjeng Nabi maksude. Waman lan sabane wonge iku safaha salaman sapa wong aliman wong alim faka annama mongko kaya salaman sapa wong mang faka annama mongko kaya satemene wong mang safahani salaman sapa wong mang ing ingsun. Waman lan sapa wonge iku jalasa lulungguan sapa wong aliman wong alim
faka'annama mangko kaya satemene jalasani lelungguhan sapa wong ing ingsun fit dunya ing dalam dunya waman dan sapa wonge iku jalasani lelungguhan sapa wong ing ingsun fit dunya ing dalam dunya ajalastuhu mangko nglungguhake ingsun ing uwang mai sertane ingsun yaumul kiamati besok ing dalam dina kiamat. Lho hadis Kanjeng Nabi Malis terakhir. Sinten uwang barang siapa yang sowan silaturahim kepada orang yang alim, kepada kiai, sama dengan ziarah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang bersalaman kepada orang alim seakan-akan sama dengan salaman kepada Rasulullah. Dan barang siapa yang duduk bersama mengikuti majelis orang-orang yang alim, ikut bersama-sama majelis dengan para kiai, para guru, sama dengan duduk-duduk dengan Rasulullah di dunia. Dan barang siapa yang duduk-duduk di dunia bersama dengan Rasulullah, maka besok di akhirat akan dikumpulkan, akan didudukkan oleh Rasulullah bersama-sama di dalam di hari kiamat di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang menyukai, yang mencintai kepada orang-orang yang alim, yang menyukai, mencintai kepada para ustadz, para kiai, para ulama, para wali-walinya Allah, agar nantinya bersama-sama didudukkan, dimasukkan bersama dengan orang-orang yang alim. Dan mudah-mudahan kita barokahnya orang-orang alim, anak keturunan kita, zuriat kita dijadikan oleh Allah min ibadillahis sholihin, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, min ibadillahis sabirin, menjadi hamba-hamba Allah yang sabar, min ibadillahil muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, min ibadillahil mukhlasin, menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para anak sekalian, mungkin itu untuk ngaji Ramadan saat ini. Mungkin pada waktu yang lain akan kita sambung. Itu majelis yang pertama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali yang saya sampaikan itu ada betulnya, memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, berarti salahnya itu adalah mutlak dari panitia, karena saya itu tidak begitu bisa ngaji, tapi dipaksa ngaji nggih sakit-sakite, mugi-mugi barokah sedayane. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.